Selamat bertemu lagi dengan pembahasan soal matematika latihan siap 1 kemarin. Ini ada pertanyaan dari Mas Bima dari kelas 9A yang menanyakan tentang fungsi kuadrat berikut yang grafiknya menyinggung sumbu X adalah yang mana. Mari kita perhatikan. Dengan menggunakan aplikasi khusus kita bisa melihat ya secara langsung sebenarnya ini. Coba kita ketikkan yang A ini, X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Akan seperti apa hasilnya? Nanti akan kelihatan ya. Baik, kita saksikan. X kuadrat plus 7X plus 10. Nah, ini saya ketik X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Nah, ini hasilnya seperti itu ya. Padahal pertanyaannya tadi merujuk kepada yang menyinggung sumbu X. Nah, kita ketahui di sini tidak menyinggung ya, bahkan menabrak sumbu X ya. Jadi yang A itu menabrak sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Sehingga yang A ini bukan menyinggung tapi menabrak. Sekarang untuk yang B, coba yang B yang ini. Kita ketik X kuadrat negatif 10X ditambah 25. Ya, ini ditambah 25. Ini negatif 10X. Nah, seperti apa coba kita lihat. Nah, ternyata untuk yang ini betul-betul menyinggung, nyenggol di sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi grafik ini menyinggung sumbu X. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara mengetahui bahwa ini menyinggung sumbu X selain menggunakan gambar ini? Ya, jadi kalau kita akan menandai, ya ternyata jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, bagaimana kita bisa mengerti bahwa jawabannya adalah yang B? Kita bisa menghitungnya dengan perhitungan menggunakan diskriminan. Ya. Coba kita hitung yang B ya, yang B ini kita menggunakan rumus diskriminan. Diskriminan adalah artinya pembeda. Pembedanya adalah B kuadrat dikurangi 4A kali C. Siapa A di sana? Ya, kita tahu A-nya di sini. Di sini A-nya sama dengan ini. Di depannya X kuadrat adalah 1. Ya. Kemudian di depan B atau di depan X adalah negatif 10. B-nya adalah negatif 10. Kemudian C-nya adalah 25. Jadi di sini adalah nilai A, di sini adalah nilai B ya. Kemudian di sini adalah nilai C. Ya. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk menghitung apakah grafik itu menyinggung sumbu X atau bahkan menabrak sumbu X. Ya. Kita tahu, kita tulis D sama dengan negatif 10X 10 kuadrat dikurangi 4. A-nya siapa tadi? 1. C-nya siapa tadi? 25. Sehingga nilai diskriminan atau pembedanya adalah 100 dikurangi 100. Artinya nilai D-nya sama dengan 0. Ketika nilai D diskriminan sama dengan 0, ini menjadikan grafik itu nyenggol di sumbu X. Nah, nyenggol seperti ini. Nah, ini nilai D-nya sama dengan 0. Ya, nomor B itu nyenggol sumbu X atau menyinggung sumbu X. Bisa dimengerti? Oke. Jadi kita lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya nyinggung di sumbu X di titik 5,0. Ya. Sekarang kita akan melihat lagi bagaimana kalau nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 ya. Katakanlah nomor ini yang ya, ini saya hapus saja dulu. Jadi jawabannya yang tadi adalah jawabannya B.
Kemudian kalau ada soal berbeda, misalkan ada Y sama dengan X kuadrat negatif 6X ditambah 8. Nah, ini kita hitung D-nya ya. Kita D tadi untuk mencari D adalah harus disisinan adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. D sama dengan B-nya siapa di sini B-nya? Ya, ini B-nya adalah saya beri warna kuning. Ini B-nya. Saya beri lingkaran. Ini tahu warna kuning ini adalah B. Kemudian yang berwarna merah ini adalah A di sini. Di sini nanti A, di sini nanti yang berwarna biru ini adalah C. Jadi sekali lagi ini adalah nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Nah, dari sana kita bisa menghitung B kuadrat dikurangi 4AC berarti B-nya adalah negatif 6 ya. Pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya 1 ya, di depan E kuadrat tidak ada bilangan, itu artinya 1, C-nya adalah 8, sehingga nilai D sama dengan 36 dikurangi 32 atau nilai D sama dengan 4. 4 ini lebih dari 0 atau lebih dari 0 ya. Ditulis jadi D lebih dari 0. Nah, kondisi semacam ini kalau dibuat grafik mesti nabrak sumbu X atau memotong sumbu X. Ya, grafiknya memotong sumbu X. Sumbu X ya, kita saksikan bersama grafiknya. Kalau tadi X kuadrat negatif 6X plus, ini saya ganti X kuadrat negatif 6X plus 8 tambah 8. Nah, kita saksikan nabrak ya, nabraknya di mana? Di 2,0 dan 4,0. Oke, jadi untuk mengetahui grafik fungsi kuadrat itu nabrak atau memotong sumbu X atau menyinggung sumbu X, itu cukup diketahui dengan nilai diskriminan. Diskriminannya kalau sama dengan 0 berarti nyinggol atau menyinggung, kalau lebih dari 0 berarti pasti menabrak atau memotong sumbu X. Bagaimana kalau nilainya lebih kurang dari 0? Nah, kita lihat saja kalau nilainya kurang dari 0. Oke, ini soal yang lain ya. Ini saya hapus lagi. Contoh misalkan ada Y sama dengan ya Y sama dengan X kuadrat plus X plus 5 umpamanya seperti ini. Ini nilai diskriminannya ya, kita lihat A-nya berapa, kita hitung. Nah, kita lihat ya, A-nya itu di depan X kuadrat 1, B-nya di depan nilai X yaitu 1 juga ya. Kemudian nilai C-nya adalah 5, konstantanya adalah 5. Nilai D ya, kita lihat D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali AC, sehingga nilai D sama dengan B-nya tadi 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 5. D-nya sama dengan 1 dikurangi 20. Hasilnya negatif 19. Itu artinya nilai D itu nilainya kurang dari 0 karena negatif 19 itu kurang dari 0. Kita lihat sekarang grafiknya. Kalau ada X kuadrat ditambah X ditambah 5 yang diskriminannya tadi kurang dari 0, itu seperti apa grafiknya? Ya, kita lihat X kuadrat ditambah X ditambah 5. Ya, kita lihat ya di sini. X kuadrat ditambah X ditambah 5. Nah, seperti apa? Tidak pernah nabrak sumbu X ya, atau jauh dari sumbu X. Jadi
bisa disimpulkan ketika nanti diskriminannya kurang dari 0, maka grafiknya ya, ini nilai diskriminannya kurang dari 0, maka D itu D kurang dari 0 ya. Ya, ternyata D kurang dari 0. Nah, kurang dari 0. Ini nilai D kurang dari 0, sehingga grafiknya jauh dari sumbu X. Oke. Kemudian yang tadi kalau D-nya sama dengan 0 tadi nyinggung ya. Kalau D-nya lebih dari 0 nabrak ya. Oke. Nah, demikian sedikit pemahaman. Satu lagi tambahan. Ya. Ini saya ulang lagi ya, tadi ini sudah yang lebih kecil dari 0. Sekarang kita kembali ke yang lainnya lagi. Masukkan ini kuadrat. Ya, kita kembali ke lagi yang tadi. Ini grafiknya nabrak karena D-nya, ini nilai D-nya lebih dari 0. Maaf, D-nya betul lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti jauh. Kalau sama dengan 0 berarti menyinggung atau nyinggol. Nah, untuk gambar yang seperti ini itu kita akan lihat ketika di sini diganti negatif ya, diganti negatif ya, gambarnya menjadi terbalik ya. Ketika ini positif ya, ternyata ini ketika positif menghadap ke atas ya. Jadi buka ke atas. Ketika ini diganti negatif, maka ternyata menjadi membuka ke bawah. Sehingga untuk mengetahui grafik itu membuka ke atas, buka ke bawah, cukup dilihat dari A-nya, nilai A. Di depan E kuadrat kalau koefisiennya itu negatif pasti membuka ke bawah. Ketika ini kalau ini positif membuka ke atas, kalau ini negatif membuka ke bawah. Oke, kalau positif ya, itu mengarah ke atas. Kalau tadi negatif berarti ini membuka ke bawah. Demikian tambahan informasi terkait pembahasan soal siap 1 yang kemarin, dan semoga bisa bermanfaat.